Joy, feel joy. Bella dan rekannya duduk di dalam ruangan asisten David yang bergaya klasik. Terdapat pedang samurai di sana dan beberapa ornamen yang membuat suasana sedikit menyeramkan. Penataan ruangan yang klasik persis seperti ruangan pria adalah beberapa dokumen yang terletak di atas meja. Tak ada bunga sebab wanita pemilik ruangan itu tidak menyukai bunga. Ada tempat bermain game dan kursi pijat yang juga di sana. Sungguh sebuah fasilitasnya sangat lengkap. Dan yang menyediakan itu semua bukan Joy tetapi David. Karena kegabutan pria itu, dia membelikan semua peralatan itu untuk Joy. Jika aslinya sudah keluar maka dia akan lebih kocak dari Joel dan Othniel, tetapi kejamnya seperti Pasco. Beberapa saat lalu kedatangan mereka disambut oleh sekretaris David dan mereka diarahkan ke ruangan Joy. Mereka duduk di dalam ruangan itu sementara Joy belum keluar dari ruangan pribadinya. Kenapa suasana di dalam ruangan ini begitu mencekam? Bukannya asisten Tuan Nicholas itu seorang wanita? Kenapa ruangannya menyeramkan seperti ini? Bisik Bella pada rekan kerjanya yang merupakan orang kepercayaan Tuan Brandon. Semua orang punya selera sendiri, Nona. Bisik wanita itu yang malah membuat Bella kesal karena selalu saja dia mati kata jika berbicara dengan perempuan itu. Cak, kau sangat kaku, Repa. Kau benar-benar kaku. Ejek Bella namun tidak ditanggapi oleh wanita itu. Dia hanya memasang wajah datar saja karena dia tidak begitu menyukai Bella. Gadis manja yang selalu menghabiskan uang dan berpoya-poya. Lebih tepatnya dia membenci wanita itu. Sebuah ruangan terbuka. Kedua orang itu menoleh ke arah pintu itu. Seorang wanita dengan rambut pendek yang sangat anggun melenggang keluar dari dalam ruangan itu. Dia mengibaskan jasnya. Joy keluar dari ruangan itu. Demikian seperti seorang bos besar dengan wajah tegas dan dingin. Kemeja putih bersih dengan celana panjang biru tua yang menutup pinggangnya. Sabuk coklat yang sangat sempurna dipadukan dengan heels senada dengan sabuknya. Rambutnya dikuncir sehingga menyisakan anak rambut yang menjuntai di atas lehernya. Makeup natural dengan lipstick pink lembut membuatnya tampak cantik sekaligus elegan. Tak, tuk, tak. Langkah kaki wanita itu terdengar cepat dan tegas. Dia berjalan mendekati mereka berdua. Maaf menunggu lama, apa yang bisa saya bantu? Ucap Joy yang langsung duduk sambil melipat satu kakinya dan menatap ke arah mereka dengan aura yang benar-benar kuat. Siapa wanita ini? Kenapa dia sangat menyeramkan? Auranya begitu kuat dan tegas. Aku tak pernah menemui wanita seperti dia sebelumnya. Batin Bella yang malah mengamati penampilan Joy dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemejanya dan celananya keluaran Chan. Sabuknya dari sepatunya. Dan lihat kalungnya itu keluaran. Bulgari. Jika dinilai semuanya mahal, siapa sebenarnya dia ini? Batin Bella. Sebelumnya perkenalkan saya Repa dan beliau Nona Bella dari Aniston Company. Maksud kedatangan kami ingin memberikan proposal proyek kerjasama dengan perusahaan Mototich. Kerjasama dalam cabang bisnis yang akan kami buka yaitu pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan makanan. Setahu kami perusahaan ini sedang membuka cabang bisnis lain yang berkaitan dengan mesin. Ucap Repa to the point. Joy tersenyum tipis. Dia menyukai cara kerja wanita itu, namun membenci perempuan di samping Repa. Tentu saja karena dia tahu siapa wanita munafik itu. Wanita yang membuat istri kakaknya menderita. Jadi ini sebuah penawaran kerjasama. Baiklah, tinggalkan proposalnya di atas meja. Akan kusampaikan pada Tuan Nicholas. Jika dia menyetujui maka kalian akan dipanggil. Ucap Joy yang tidak tertarik dengan proposal itu. Apa tidak sebaiknya Anda melihatnya dulu? Ucap Bella yang tidak mengerti situasinya saat ini. Repa melirik kesal ke arah Bella, benar-benar pengacau. Umpat Repa di dalam hati. Hampir saja Joy tertawa terbahak-bahak melihat betapa kesalnya wajah Repa saat ini. Aku tidak terbiasa membaca, sebaiknya Nona Bella jelaskan, ucap Joy dengan seringnya licik di wajahnya. Sebenarnya beberapa saat lalu, dia dikirimi pesan oleh David untuk memberi sedikit pelajaran pada Bella, padahal sebenarnya jika belum ada janji mereka tak akan diberi izin memasuki ruangan Joy. Oleh karena itu Joy memilih untuk sedikit bermain-main dengan Bella. Mendengar itu membuat Bella terbelalak menjelaskan proposal. Apa itu? Yang Bella tahunya menghabiskan uang untuk hangout dan membeli pakaian serta perhiasan mahal sampai dihafal seluruh harga barang-barang branded di pasaran.
Baru kali ini ada yang memintanya untuk menjelaskan sendiri isi proposal itu. Sungguh sebuah hal yang tak pernah terpikirkan oleh Bella sebelum datang ke perusahaan itu. Silakan Nona, ucap Joy sambil melipat kedua tangannya. Reva sendiri tersenyum tipis saat melihat wajah Bella yang berubah pias. Mana bisa wanita boros itu menjelaskan isi proposal itu, yang dia tahu hanya menghabiskan hasilnya. Dia benar-benar membuat malu si pembuat masalah ini, batin Reva sambil melirik Joy yang menatap Bella dengan tatapan menyeringai. Bella terdiam, dia benar-benar tidak bisa. Namun bukan Bella namanya kalau tidak membalas kata-kata Joy. Bella mengubah posisinya. Seorang nona muda Aniston tak boleh kalah, dia menatap Joy tak kalah sinisnya. Ternyata asisten Tuan Nicholas benar-benar punya perangai buruk ya. Anda tidak menghargai klien Anda, sungguh tidak punya etika. Balas Bella mencoba membela dirinya dan mempertahankan harga dirinya yang sangat tinggi itu. Haha, sejak kapan perusahaan kecil kalian itu klien kami? Hei Nona, jangan kebanyakan mimpi. Sadarlah, sadar ini sudah siang. Proposal kalian saja belum kuserahkan sudah berani mengejekku. Haha, sungguh besar nyali Anda Bella Aniston. Haha. Joy tertawa dengan suara menyeramkan. Kau? Nona, ucap Reva menghentikan Bella yang sudah bangkit berdiri ingin memukul Joy. Jika Nona melakukan ini, maka Tuan Besar akan sangat murka. Kerjasama ini bisa batal dan kita tidak bisa dapat apa-apa, bisik Reva sambil menarik Bella agar duduk kembali. Mohon maaf atas sikap Nona Bella, Nona, ucap Reva. Dia masih baru dalam industri ini jadi masih harus banyak belajar, sambung Reva. Pantas saja perilakunya tidak terpelajar, gumam Joy. Baiklah, apa masih ada yang bisa saya bantu? Tanya Joy. Tidak Nona, kami hanya berharap proposal ini diterima, ucap Reva. Baiklah akan kusampaikan, ucap Joy. Kami permisi Nona dan terima kasih atas waktunya, ucap Reva. Bella dan Reva bangkit berdiri begitu juga dengan Joy. Mereka saling menunduk hormat namun tidak untuk Bella. Semoga kita dipertemukan dalam permainan yang tepat Nona Bella Besara, bisik Joy yang membuat mata Bella terbelalak. Mereka keluar dari ruangan itu. Bella benar-benar terdiam saat mendengar nama aslinya disebut oleh Joy. Dari mana dia tahu? Batin Bella yang tampak gugup. Nona Reva, jika Anda ingin mencari suasana baru, silakan hubungi saya, ucap Joy sambil menyelipkan kartu namanya ke kantong jas Reva. Dengan senang hati Nona, ucap Reva. Setelah kepergian mereka, Joy tertawa terbahak-bahak mengingat wajah pias wanita itu. Dia segera menghubungi David. Haha, halo kak, bagaimana menurutmu, apa itu cukup untuk membalas perbuatannya pada kakak ipar? Tanya Joy. Cok, kau sedikit berlebihan tapi aku suka. Kita akan membalasnya pelan-pelan Joy. Nikmati permainan ini, ucap David dari seberang sana. Ternyata dia mengawasi mereka melalui kamera tersembunyi yang disambungkan David ke ponselnya. Ini menyenangkan, haha. Tapi aku tak sabar ingin bertemu kakak ipar, seru Joy dengan suara antusias. Kau akan bertemu dengannya segera, ucap David.